Selamat pagi semuanya, kita kembali lagi bertemu dalam perkuliahan Artificial Intelligence di minggu ke-7. Ini adalah perkuliahan terakhir dari topik Neural Network dan juga topik kita terkait Artificial Intelligence. Dan ini ada bagian kedua. Dan mungkin saya disclaimer, mohon maaf karena agak terlambat untuk posting video ini. Saya harap masih bisa jadi untuk pembelajaran materi ya terkait neural network karena ini bagian terakhir. Ya, di bagian ini kita akan, ya sebenarnya karena ini online saya tidak akan membuat discussion and weekly review dan juga Python mini code. Silakan tanya di grup, ya tanya di WhatsApp untuk masalah Python, mini conda dan VS Code dan instalasi dan semuanya kalau ada error ya. Ya, ini bagian terakhir, jadi last topic dari 4 topik yang kita pelajari ya, genetic algorithm, particle swarm optimization, fuzzy system, dan neural network. Ya, ini kelanjutan dari kemarin, dari minggu ke-6. Jadi di minggu kedua kita akan melanjutkan mengenai aplikasi neural network, atau sebenarnya bukan aplikasi ya, tapi neural network yang fokus pada masalah computer vision. Nanti di akhir juga kita akan melihat neural network yang berfokus pada masalah seperti image captioning, seperti memberikan subtitle, sebenarnya bukan subtitle, caption ya, konteks dari suatu image, yaitu yang akan kita lihat di recurrence neural network. Sebenarnya ini ada topik lagi ya, tambahan lagi. Sebenarnya kalau mau ada satu pertemuan lagi untuk membahas bukan satu tapi dua pertemuan lagi untuk membahas tentang recurrence neural networks, tapi di sini saya hanya berikan awalannya saja untuk bisa melihat secara lengkap, bisa melihat di dalam kuliahnya UN Mellon 2020 ini 2020 CS50 ini sangat lengkap dari awal. Nanti kalian akan belajar machine learning sebelum masuk ke neural network, lalu nanti akan belajar language di topik terakhir itu tentang bahasa, yaitu tentang bagaimana kita mengolah, memahami bahasa ya, menganalisis bahasa. Seperti computer vision kita menganalisis gambar, di language kita menganalisis bahasa. Tapi kita nggak akan sampai seperti itu karena kita terbatas waktu. Jadi itu topiknya untuk part 2 computer vision, image convolution, lalu dilanjutkan apa itu convolutional neural network yang sangat populer, dan kemudian recurrence neural networks. Ya, jadi di dalam computer vision sebenarnya masalahnya apa? Mungkin kalian sudah belajar ya di mata kuliah computer vision, apa? Citra komputer ya. Vision itu citra komputer, ya, citra digital, atau misalnya ada yang nyebutnya ya citra komputer ya permasalahannya. Jadi permasalahannya apa? Jadi bagaimana kita menggunakan metode komputasi. Metode komputasi itu adalah melakukan perhitungan dengan komputer untuk menganalisis. Menganalisis itu membreakdown, memecah menjadi hal-hal kecil yang mudah kita pahami, dan ya, dan akhirnya juga kita bisa memahami image digital itu apa. Ya, nanti kita akan belajar tentang pixel, tentang gambar itu sebenarnya tersusun dari red, green, blue. Nah, di sini yang paling populer adalah tentang bagaimana kita mengidentifikasikan suatu gambar lalu menentukan jenis bunga itu apa. Ini nanti komputer akan bisa memahami, diberikan gambar, dia bisa tahu, oh ini gambar tentang bunga sunflower, bunga matahari, bunga tulip. Masalah seperti ini sebenarnya sering dikenal sebagai masalah image recognition. Ada tutorial bagus, jadi ada tutorial yang cukup lengkap yang kalian bisa coba di dalam ini, link saya berikan di pojok kiri bawah ini, terkait TensorFlow, bukan terkait ya, menggunakan library TensorFlow, dan ini terkait dengan image recognition. Nanti di tengah perkuliahan nanti kita akan melihat bagaimana kita akan merekognisi, jadi melihat diberikan suatu gambar, apakah gambar itu adalah huruf apa. Kita akan belajar mengenai letter recognition nanti di slide berikutnya. Lalu juga ada masalah terkait yang lebih praktis, contohnya high speed caching system. Jadi seperti yang di sebelah kiri itu yang saya berikan ini, bagaimana kita bisa membangun sistem
yang mampu menangkap bola dengan cepat. Jadi mungkin refleksnya sama seperti manusia. Jadi kita bisa bangun robot. Robot itu hanya berupa tangan saja. Lalu dia bisa menangkap bola itu dengan cepat. Dan itu sudah dikerjakan oleh peneliti di tahun 2003. Sebenarnya mungkin lebih awal ya, tapi ini yang saya temukan di internet. Jadi oleh Namiki dan beserta teman researchernya di tahun 2003 bagaimana mengembangkan tangan yang mampu menangkap bola secara cepat. Ini juga menggunakan computer vision dalam proses pembuatan sistem catching, sistem penangkapan ini. Karena dia harus melihat bola itu dan dia harus tahu bola itu kecepatannya berapa dan jarak dari tangan robot itu berapa jauh. Jadi ini cukup menarik karena ada banyak orang di luar sana mengembangkan sistem-sistem seperti kaki, tangan, kemudian mata, banyak hal yang dikembangkan menggunakan robotik. Jadi computer vision sangat erat kaitannya dengan robotik. Kalau tertarik robotik, pasti mungkin belajar tentang computer vision atau menciptakan drone. Ini hanya sebagian yang saya berikan di sini. Lalu juga ada video tracking. Jadi diberikan gambar di dalam video, kita bisa men-tracking itu apa? Mengikuti gambar itu. Misalnya spesifik bagian dari gambar itu ada di sini ada kapal kecil ya di pojok kiri ini. Itu sistem atau komputer mampu menangkap gambar itu dan mengikuti pergerakannya sehingga bisa menghitung kecepatannya. Ini bisa digunakan dalam konteks misalnya kita punya video dan kita menangkap di lalu lintas ya, kita bisa tahu kecepatan mobil. Meskipun sebenarnya ada yang pakai infrared lebih akurat dan ini lebih bagus lagi, ada kamera. Jadi dan dia nggak perlu infrared, nggak perlu. Jadi dia langsung menangkap dari video itu, lalu dia memproses video itu mengukur kecepatan dari mobil. Video tracking sangat menarik karena kita bisa men-tracking banyak hal, nggak cuma kapal. Mungkin waktu kita melakukan eksperimen, mungkin apa lagi? Mungkin dalam sepak bola, video tracking kita bisa men-tracking pergerakan pemainnya. Dan kita bisa menganalisis dengan data, lalu kita bisa melihat statistiknya. Nah, itu luas sekali aplikasinya video tracking. Dan ini sudah dikerjakan, tapi ini sebenarnya yang saya temukan juga ya di internet. Mungkin sebenarnya lebih awal video tracking itu sudah ada, ini di tahun 2005 itu sudah ada sistem video tracking ini. Sangat canggih menggunakan kamera yang ya zaman itu ya 2005. Lalu problem berikutnya ada 3D reconstruction. Jadi saya menggunakan kamera atau ini menggunakan gambar ya, sebenarnya dia difoto gambar itu menggunakan kamera ya, difoto menggunakan kamera dari berbagai sudut lalu merekonstruksi 3D image, gambar 3D dari orang itu seperti yang di kanan itu, lalu dia bisa memberikan warnanya. Jadi akhirnya kita bisa masukkan versi digital dari orang itu ke dalam komputer. Dan ini sangat digunakan, sangat sering digunakan dalam dunia animasi ya contohnya. Bahkan kalau tahu namanya motion capture, kita tahu motion capture tuh kita harus pakai titik-titik. Mungkin kalau lebih canggih lagi kita nggak perlu pakai titik-titik, itu langsung aja orang itu gerak dia sudah bisa ditangkap. Tapi kalau motion capture mungkin satu orang bisa untuk beberapa karakter ya, tapi kalau ini ya satu orang satu karakter. Lalu juga ada yang terbaru saya temukan di 2021 menggunakan HP saja, jadi nggak perlu kamera yang canggih, hanya HP saja, Android atau iPhone. Lalu kita cuma cukup menggeser-geser kameranya, lalu setelah itu tercipta gambar 3D-nya. Sebenarnya mungkin di beberapa fitur kamera sudah ada ya fitur 3D ini. Dan ya ini cukup bagus karena dia fotorealistik ya, dan gambar diciptakan itu di dalam yang gambar ketiga ini benar-benar realistik gambarnya. Jadi seperti foto. Mungkin ada yang 3D, yang seperti Mas ini kan. Ya ini cukup realistik yang di atas, tapi ini lebih realistik lagi. Menggunakan, saya tidak tahu tekniknya. Di sini ada reconstructing deformable scene. Jadi scene-nya itu berubah-ubah. Dan ini kalau kita lihat jarak kameranya itu berubah-ubah ya. Ini sangat canggih, di 2021 sudah ada teknologi seperti ini. Mungkin lebih awal sih. Saya temukan di internet di tahun 2021. Ini juga menarik ya kalau mau dibuat topik TA itu
sangat menarik hal-hal seperti ini. Ya mungkin cukup susah, ya harus mungkin beberapa teman yang harus mengerjakan topik ini. Lalu ada juga, ya ini yang terbaru ya, yang viral kemarin bulan lalu, yaitu bagaimana kita memasukkan gambar yang kita mau lalu diubah menjadi format Ghibli Studio Art Style. Ya ini cukup bagus juga. Saya juga baru sadar ya ketika saya lihat, wow, saya masukkan gambar lalu dia bisa ubah ke dalam style Ghibli. Tapi ini cukup harus hati-hati ya kalau kalian menggunakan ini, jangan masukkan gambar-gambar pribadi. Masukkan aja gambar-gambar yang seperti ini kan, ini gambar pemandangan. Soalnya kalau gambar pribadi nanti concernnya lebih ke data kalian yang diambil. Ya meskipun kita bayar di ChatGPT, tapi saran saya gunakan data-data non personal ya. Jadi data-data yang umum ditemukan di internet. Dan ini juga masalah computer vision, jadi bagaimana komputer itu bisa memahami gambar lalu mengubah ke dalam gambar dengan style art yang kita inginkan. Dan ini cukup fascinating ya. Jadi ini baru rilis bulan April sepertinya, model O3 ini, OpenAI O3 ini baru rilis bulan April. Dan ya cukup, ya kadang mungkin nggak 100% one to one ya, artinya gambar ini tidak ditranslate satu di posisi ini juga bentuknya sama, tapi dalam struktur overall, struktur besarnya itu kita bisa dapetin hal yang sama. Ya mungkin masih punya kelemahan, dia tidak 100% sama persis ya bentuk ininya. Bahkan ini di sini garis ya, di sini garis, tapi di sini diganti XX saja di bagian belakang. Dan ini juga ada bayangan, ini nggak ada bayangan kan di sini, tapi di sini diberikan bayangan seperti itu. Ya itu masih kelemahan, mungkin akan improve di model yang berikutnya. Tapi ini sangat luar biasa image generation dari OpenAI O3 ini. Jadi dia mampu membuat style transfer dan cukup mewakili lah untuk gambar. Dan ini juga masalah computer vision. Sebenarnya ada banyak, dan terakhir itu ini yang paling cukup keren nih menurut saya, full self driving. Ini ada car-nya ya, full self driving car, tes autopilot, model yang punyanya Tesla. Jadi bagaimana mobil ini bisa berjalan sendiri, dia bisa manuver sendiri, dia bisa pergi sesuai yang diarahkan ya dari mobil ini mau kemana. Jadi dia memilih jalan rute sendiri, semuanya otomatis. Dan ya kecepatannya masih pelan ya karena menghindari mungkin tabrakan. Jadi kalau ya terlalu cepat refleksnya. Dan ini komputer menurut saya sudah luar biasa. Di bawah ini itu adalah, ini baru rilis ya di tahun 2025 ini. Sepertinya full self driving. Bukan sepertinya, saya temukan di 2025. Ini video dari Twitter di Tesla AI. Lalu di bawah itu adalah bagaimana algoritma itu melihat proses motion planning. Jadi dia garis hijau ini dia melihat ya dari sini hijau, dia menentukan dia mau ke yang warna hijau sini, lalu dia menentukan beberapa kemungkinan rute, dan ternyata ketika dia belok ke kiri terus ke atas itu buntu ya, terus dia akan balik lagi atret, dia mencari rute yang lain. Dan ini sudah diselesaikan masalahnya di tahun 2009, ada namanya DARPA Urban Challenge. Itu banyak peserta dari beberapa kampus itu mengajukan suatu solusi untuk menyelesaikan apa yang disebut motion planning, perencanaan pergerakan dari mobil. Diberikan rute seperti ini, peta rute seperti ini, mobil itu akan menentukan sendiri seperti kita menentukan rute. Dan ini cukup bagus, dan ini satu mata kuliah sendiri ya kalau mau belajar tentang motion planning, karena harus belajar tentang algoritma, belajar tentang computer vision, belajar juga tentang ya mungkin IoT, bukan IoT ya, tentang microcontroller, untuk mungkin tentang bagaimana bikin sistem kendali terhadap mobil. Ribet sekali, tapi biasanya kalau di mata kuliah motion planning itu kita hanya menggunakan simulasi 3 dimensi. Ini cukup bagus menurut saya mata kuliah seperti ini. Dan ini mungkin diajarkan di S1 ya, S1 mungkin di bagian minggu di semester terakhir ya. Ya silakan dieksplor, dunia ini sangat luas computer vision. Bahkan kalian menguasai computer vision saja udah bisa
kemana-mana, bisa mengajar, bisa buat teknologi, bisa buat bukan teknologi saja, tapi kalian bisa bisa kerja di perusahaan besar seperti Tesla AI atau perusahaan-perusahaan yang melibatkan computer vision. Oke, berikutnya ada beberapa problem simpel juga. Ini juga termasuk computer vision. Jadi bagaimana mendeteksi garis dari suatu gambar. Biasanya menggunakan teknik yang disebut filtering. Jadi hanya memfilter perubahan gambar itu. Jadi gambar itu ada pixel, lalu gambar itu berubah warna pixelnya atau mungkin grayscale-nya. Grayscale itu apa? Tingkat hitam gelapnya, hitam putihnya dari gambar itu bisa kita lihat, dan ada perubahan nggak seperti ini kalau kita lihat di sini ya. Jadi ini ada gambar jembatan. Jadi seperti di garis di gambar ini, di sini ada garis dari pinggir jembatan itu, dan di sini langit itu warnanya sama, relatif sama, biru semua. Lalu ada perubahan ke gambar garis pinggir jembatan ini, itu bisa dideteksi dengan image filtering sederhana. Nanti kita akan pelajari, dan itu kita terlihat garisnya lebih diperkuat gambarnya. Sama seperti garis-garis pohon ini, garis-garis daun dari pohon ini juga diperkuat. Di sini ada gambar garis-garis. Sisanya lainnya warnanya hitam. Nah, ini terkait dengan filtering. Ini juga masalah computer vision. Jadi bagaimana komputer bisa memahami fitur-fitur dari gambar atau bagian tertentu yang ingin diperhatikan oleh komputer itu. Di sini adalah bagian tepi dari gambar. Itu bisa menggunakan filter. Seperti kalian ada filter di kamera itu, dia bisa filter apa? Filter warna lebih cerah. Itu semuanya sebenarnya ada algoritmanya untuk mengubah gambar itu. Dan kemudian kita akan mengerjakan problem di dalam temuan ini, yaitu image classification. Ya bisa juga bilang image recognition. Tapi di sini saya khususkan adalah letter recognition. Jadi diberikan gambar huruf, kita ingin tahu huruf itu huruf apa. Ini datanya saya peroleh dari NIST. Jadi kalian bisa download datanya. Sebenarnya datanya ada angka, huruf, dan banyak ya sebenarnya datanya. Dan ini saya hanya fokus pada huruf saja. Dan hurufnya ini pun hanya dia tidak dibedakan antara huruf besar dan huruf kecil. Jadi huruf kecil dan huruf besar seperti A dan A besar, A kecil ini, itu nanti akan kita identifikasi sebagai huruf A. Jadi kita tidak peduli huruf A besar atau A kecil. Dan ini ada sekitar berapa gambar ya? 100.000 gambar. Ukurannya cukup kecil karena data ini disimpan bukan dalam PNG, JPEG, atau format gambar yang lain, tapi dia disimpan dalam binary. Filenya dalam binary. Nanti kalian bisa cek di kitab saya, program untuk membaca datanya dan melakukan letter recognition ini. Ya, nanti kita akan coba melakukan ini menggunakan TensorFlow, menggunakan model neural network yang akan kita kembangkan, yaitu convolutional neural network. Tapi sebelum itu kita harus belajar memahami data gambar. Di sini saya berikan contoh salah satu gambar huruf tadi. Di sini saya berikan gambar huruf T dan E. Dan gambar itu terdiri dari pixel. Dan ukuran pixelnya adalah 28x28. Ini saya gambar di Python. Dan saya ambil huruf T dan E. Dan ini gambarnya kalau kita perbesar, kita zoom in dari yang atas ini. Kita perbesar, kita zoom in. Saya hanya pilih salah satu ya. Dan gambar itu hanyalah tersusun dari terang gelap dari pixel. Di sini pixelnya hanya bervariasi dari 0 sampai 255. Ini akan saya tunjukkan seperti apa pixelnya. Dan ini adalah gambarnya. Di sini saya punya program sederhana ya. Saya buat program. Nanti kalian bisa lihat di kitab saya di dalam demo. Jadi di folder neural network itu ada demo, itu kalian bisa jalankan HTML-nya, nanti bisa dilihat. Di sini kalau seperti gambar atau pixel, ini pixel ya. Ini satu kotak ini adalah pixel. Jadi di dalam kotak ini adalah mewakili pixel, dan itu kita bisa ubah-ubah nilainya.
Dan nilai pixel itu dari 0 sampai 255. 255 itu hitam, 0 itu putih. Itu kalau grey ya. Sebenarnya ya hitam itu satu. Biasanya hitam itu diidentifikasikan satu. Dan ini untuk satu warna yang akan kita gunakan di gambar ini ya, letter ini dia hanya grayscale saja, skala abu-abu grayscale. Jadi yang warna ini bisa mungkin 153, terus yang hitam sekali itu mungkin mendekati 255. Jadi itu adalah nilai dalam satu pixel ini terus kita gambar. Jadi ini kotak-kotak ini adalah nilainya bisa dari 0 sampai 255. Untuk gambar warna itu seperti yang di bawah sini, itu kita punya 3 channel, 3. Jadi pixelnya ada 3 ya. Ya, sebenarnya bukan pixelnya ada 3. Jadi ya karena gini, layar kita itu terdiri, layar monitor tuh ada 3 pixel kecil lagi, pixel unitnya lagi, bukan pixel yang kotak yang ini ya, ini beda lagi, ini pixel data, lalu ada juga pixel dari monitor kita. Pixel dari monitor kita tuh terdiri dari 3 juga, dari warna red, green, blue. Jadi tinggal diatur komposisi rednya, tingkat kecerahan rednya, greennya sama blue-nya, nanti kita bisa dapatkan warna kuning, tinggal dimain redupkan saja. Dan ini bisa kita ciptakan, misalnya kita mau buat warna kuning ya, kuning itu red and green ya, kalau nggak salah. Nah ini kita bisa dapat warna kuning kan. Di sini kalau kita fullkan seperti ini, kita dapat warna kuning, red and green. Kemudian kalau mau warna green and blue itu ungu. Kalau kita gabung, oh bukan green and blue, ya ini cyan ya. Sebenarnya red and blue ya, ungu itu red and blue sepertinya. Ya red and blue itu ungu. Dan kita bisa variasi semua warna di sini. Jadi kalian bisa bikin warna apapun gitu yang kalian mau. Kalau ini fullkan semua jadinya putih ya. Semua warna digabung jadinya warna putih. Ya, seperti itu. Kalau ke bawah jadinya hitam. 00 semua. Dan ini adalah terkait warna RGB. Tapi data kita belum sampai ke RGB ya. Nanti kita hanya mengolah datanya hanya grayscale seperti ini. Jadi ini perlu dipahami bahwa data gambar apapun itu, meskipun tadi yang image transfer yang ChatGPT itu dia memahami gambar itu sebagai pixel saja. Pixel lalu dia pahami pixel ini kaitannya dengan pixel sebelahnya apa. Dia bisa membuat gambar baru. Itu terkait pixel. Dan berikutnya, ya ini sudah saya tulis ya, here is demonstration, jadi saya tunjukkan demonstrasinya. Lalu pixel itu punya nilai antara 0 sampai 255. Dari gambar pixel itu, kita sudah belajar di minggu ke-6. Kita bisa ambil satu pixel itu adalah nilai untuk satu input di dalam neural network ini. Jadi ini ada sekitar 616 ya, 28 kali 28, benar ya, 616. 28 kali 28. Ya, 656 tambah 56, 616 unit. Jadi satu pixel itu bisa kita wakili, lalu kita masukkan ke multi-layer neural network yang sudah kita pelajari di minggu ke-6, dengan harapan untuk bisa mengklasifikasi. Kita bisa menggunakan ini, tapi hasilnya nanti kurang bagus ya, karena kita tahu huruf E itu dibentuk dengan pola tertentu, artinya seperti ini. Garis ini, jadi kalau ada warna hitam di sini, di ujung pangkal atas E itu pasti sebelah kirinya harus ada warna hitam lagi. Jadi harus ada data, bukan 0. Kalau kita cuma ambil seperti ini per unit, itu tidak mewakili kaitan satu sama lain. Ya sudah, saya bisa acak juga ini susunannya. Nanti kita akan belajar, ya di slide berikutnya ini, bagaimana kita membangun neural network yang mampu menangkap kaitan antar pixel satu sama lain. Karena kalau yang neural network yang sudah kita pelajari yang sebelumnya, yaitu hanya menggunakan node-node seperti ini lalu disambungkan, ini disebut sebagai neural network sederhana, itu hanya menangkap satu ini, independen, tidak ada kaitan antar pixel. Jadi ini saya menggunakan, ini ada 616, lalu ada hidden layer ya, seperti yang sudah kita pelajari di minggu 6, lalu ada hidden layer lagi, lalu outputnya ada 26 unit untuk mewakili satu nilai letter tadi. Jadi misalnya
Em, ya ini untuk huruf A, untuk huruf B. Artinya gini, satu titik ini itu akan mengeluarkan banyak nilai sebenarnya. Tapi nilai yang dominan itu sebenarnya bisa satu juga ya. Enggak, sebenarnya harusnya 6. Ya, nanti ada 6 nilai. 26 nilai, ya ada 26 nilai. Nanti nilai yang terbesar itu akan, jadi nanti di sini mungkin nilainya 0,5, mungkin di sebelah sini 0,02. Kita tidak tahu mana ini yang akan digunakan sebagai, sebentar. Ya, nanti urut ini ABC semua ini. Nanti dia akan aktif nilainya. Ketika misalnya kita masukkan gambar E, harapannya unit kelima itu akan aktif nilainya paling besar. Ya nanti nilai node ini dari 0 sampai 1. Ya itu tergantung settingan kita sih sebenarnya. Tapi dia sebentar. Nilai 0 sampai, ya nilai 0 sampai 1 ya di TensorFlow. Nanti nilai yang terbesar itu akan mewakili nilai dari huruf yang akan kita identifikasikan. Tapi kelemahannya kalau kita pakai ini, sebenarnya bisa pakai ini, tapi mungkin tidak akan sebagus dengan model yang akan kita pelajari di slide berikutnya. Di slide ini, di model ini hanya kita menangkap per pixel saja. Jadi neural network ini tidak memahami struktur kaitan ya, struktur di sini, pixel di sini, kaitannya antar pixel satu dengan pixel lain. Dia tidak memahami. Dia hanya mengambil satu, ambil satu, lalu dilakukan klasifikasi. Untuk mengatasi itu, jadi di sini saya tulis this input does not capture the relation between pixel. Jadi di sini kita perkenalkan apa yang disebut sebagai image konvolusi. Image konvolusi itu apa? Itu proses seperti ini ya. Jadi anggap ini gambarnya. Kita punya gambar 4x4. Lalu kita punya filter kecil seperti ini. Proses konvolusi itu jadi diberikan gambar, diberikan filter ini yang kecil ini. Kita lakukan proses konvolusi itu bagaimana kita mengalihkan pixel dari filter dengan pixel di gambar. Jadi ini saya warnai biru di filter dan ini yang di gambar. Jadi kalau filternya 3x3 maka kita start dari ujung kiri atas. Lalu kita kalikan, jadi 0 kali 10 min 1 kali 20 0 dikali 30 terus itu ditambah semua sampai 0 di sini. Nanti hasilnya itu ditaruh di filter yang baru. Oh, hasil dari konvolusi. Jadi ini yang bawah hasil dari konvolusi. Kita lakukan, nanti kita geser, kita konvolusi lagi, kita geser, kita konvolusi. Jadi mirip seperti scanning gitu ya. Filternya men-scan, ada pola seperti ini enggak? Jadi filter ini akan aktif nanti ketika nilai di tengah ini itu lebih besar daripada nilai di sekelilingnya. Ya, di slide berikutnya saya berikan contoh maksud dari filter ini tuh seperti apa sih. Jadi kita ambil contoh gambar 3x3, lalu kita kalikan dengan filter ini. Kalau kita punya gambar itu nilai pixelnya sama semua, 20, 20, 20, kita lakukan konvolusi, itu hasilnya 0. Jadi tidak ada nilai yang ditangkap. Tapi ketika ada perbedaan semacam ini, jadi ada difference antara yang di tengah dengan sekelilingnya, maka nilainya akan besar. Jadi bisa dibilang filter bentuk min 1, min 1, min 1, min 1, 8, min 1 itu menangkap perbedaan antara titik pixel dengan surroundingnya, dengan sekelilingnya. Nanti machine learning, neural network yang akan kita bangun itu akan secara otomatis dia menentukan filter ini. Dia akan mencari filter terbaik sehingga dia bisa melakukan klasifikasi. Dia akan mencari filter untuk menentukan tepi yang bentuknya mungkin diagonal. Jadi misalnya di sini 20, sebelah sini 50, atau mungkin yang bentuk perubahan nilai yang horizontal atau vertikal seperti yang kita demokan di minggu 6 ya. Jadi menggunakan TensorFlow Playground dia bisa mencari garis-garis pemisah dari wilayah itu. Tapi itu bukan neural network, itu bukan image convolution. Nah, di sini image convolution akan menangkap pola-pola perubahan dari pixel itu dengan surroundingnya, dengan sekelilingnya. Nah, itu yang saya tulis di sini. The meaning of the filter is capturing some differences. Jadi ada some pattern differences dari pixel yang seukuran dari filter itu. Ya nanti filternya akan bergerak, dia akan menangkap. Jadi satu filter itu akan digunakan untuk satu gambar. Nanti kita punya filter lagi. Nanti kita akan cari filter-filter itu
Sehingga filter ini bisa dibilang sebagai detektor dalam tanda petik untuk melihat gambar ini tuh maksudnya apa. Dan ini memang luar biasa ya ide tentang image convolution ini. Jadi ini ketika ditemukan itu hasil dari image classification tuh langsung naik. Artinya apa? Naik dalam arti akurasinya dari yang hanya neural network biasa, hanya perkalian penjumlahan dan fungsi nonlinear. Ketika ada proses image konvolusi itu langsung terjadi improvement dalam proses klasifikasi gambar. Dan ini akan kita coba pertama ya ini ya di filter. Saya sudah siapkan file program bukan file. Ada namanya image filter di sini. Ya di sini image filter saya perbesar. Ya di sini ada image filter. Ini menggunakan Python image library ada namanya PIL. Gambarnya ya nanti akan gambarnya saya upload. Gambarnya sudah saya upload ya. Bentar, saya sudah upload di GitHub belum? Sepertinya saya sudah upload di GitHub untuk gambarnya di demo. Nanti kalian bisa lihat di 00 demo ini. Oh ya, untuk filter saya belum upload. Nanti akan saya upload yang filter ini. Nah, di sini kita buka gambarnya dan kita ubah dalam RGB. Kalau enggak nanti gambarnya hitam putih. Jadi kita convert sebagai RGB lalu kita tampilkan di Jupyter Notebook. Lalu kemudian kita buat namanya filter. Sangat sederhana ya di PIL itu, di Python image library. Itu kita tinggal panggil image filter .kernel, lalu masukkan ukuran filternya 3x3. Lalu ini 111 main 1 ini sebenarnya ini baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga dari filter yang saya tunjukkan di slide. Lalu scale, ini scale gambarnya. Kemudian kita tinggal jalankan ini, kita dapat filter image dan kita dapat filter seperti ini. Jadi bisa dilihat bahwa filter negatif ya, bukan negatif 1, negatif 1, negatif 1 dan negatif 1, 8, negatif 1, negatif 1, negatif 1 dan negatif 1 itu mendeteksi tepi dari gambar. Jadi ketika ada perubahan ya dari titik itu dengan surroundingnya, itu akan dia tangkap sebagai, dia akan perbesar nilai itu. Amplifikasi, terjadi amplifikasi seperti yang saya tunjukkan di sini. Ketika ada perbedaan nilai antara di sini ada 50 ya dan sekelilingnya itu berbeda, meskipun ini sama tapi ada perbedaan yang di bagian atas, itu akan ditangkap menjadi 90. Kalau ini makin kecil lagi, misalnya sebelah sini 50 ini ganti 20, itu dia akan makin besar lagi, terjadi amplifikasi warna lagi. Dan itu akan ditangkap dan dijadikan hasil dari konvolusi itu. Itu salah satu filter ini. Nanti filter ini akan otomatis dicari oleh AI, dicari oleh proses training yang akan kita buat. Jadi dia akan cari nilai minimum sehingga filter itu memberikan filter yang paling maksimum sehingga bisa ngebawa gambar itu ke klasifikasi kelasnya itu apa. Nah, ini memang menarik kalau pengen tahu proses di dalamnya itu bagaimana si komputer ini belajar. Dan ini semuanya matematis ya. Kita bisa tuliskan dalam satu persamaan itu. Terus kita bisa lihat seperti apa persamaan itu berjalan. Oke, kita lanjutkan. Jadi seperti itu filter. Nanti saya akan upload filenya itu di GitHub. Berikutnya, setelah kita tahu itu proses konvolusi, jadi di sini ada definisinya ya. Saya tadi tidak menyebutkan. Jadi menerapkan suatu filter di sini 3x3 filter, dan setiap filter ini posisi di mana filter itu dengan posisi dengan gambar itu dikalikan lalu dijumlahkan. Jadi masing-masing dikalikan 0 kali 10, negatif 1 kali 20, 0 dikali 30 terus, lalu dijumlahkan, lalu nilainya ditaruh di dalam hasil konvolusinya. Jadi di sini applying a filter that adds each pixel value of an image to its neighbor weighted according to kernel matrix. Jadi bisa dibilang ini kayak ngasih bobot ya. Jadi dia memberikan bobot. Oh, di sini bobotnya 0. Bobot itu berarti dikali dengan nilai di filternya. Jadi itu image convolution. Ada banyak proses sebenarnya ya image operator. Ini bisa disebut sebagai image operator. Sama seperti di GA, di particle swarm optimization kita belajar mutation operator, crossover operator. Di dalam image
convolution kita punya operasi namanya convolution operator atau image convolution operator. Ya ini aplikasinya tadi dengan filter negatif 1 menggunakan library sebenarnya bukan OpenCV ya. Dia harusnya pil, ini nanti saya ganti, bukan OpenCV. Ini menggunakan library pil tadi ya, pil Python image library. Namun proses konvolusi ini tuh bukan. Proses konvolusi ini tuh masih bisa kita improve, kita tingkatkan lagi karena gambar yang kita punya itu cukup besar ya. Dan kadang kita hanya fokus pada beberapa bagian saja. Sama seperti kita melihat gambar. Jadi kita kalau lihat gambar, seperti gambar motor atau mobil, kita nggak melihat secara detail kan per mobil itu, motor itu, kita bisa tahu, manusia itu bisa tahu ketika melihat gambar itu, oh itu gambar mobil, oh itu gambar motor. Dia tidak melihat secara spesifik per pixel. Di sini kita butuh operasi lagi yang disebut sebagai pooling. Jadi dia menangkap pola umum di pixel, bukan pixel tertentu ya, tapi di sekumpulan pixel kecil lokal di sini. Contoh di sini saya punya gambar 4x4. Di sini saya mau terapkan apa yang disebut sebagai max pooling. Jadi kita ambil 2x2 lalu cari nilai maksimumnya. Lalu kita bisa wakili gambar yang sebelum dilakukan pooling itu dengan gambar yang setelah dilakukan pooling. Kita lakukan hal yang sama terus menerus. Jadi kita geser, nanti ini pooling ini kita geser 2 step tergantung ukuran poolingnya ini berapa. Jadi kalau pooling itu bergesernya sesuai ukuran poolingnya di sini ya. Kita mau pooling berapa, 2x2. Tapi kalau convolution, image convolution itu kita geser biasanya 1 pixel ke kanan dan 1 pixel ke bawah. Sebenarnya kita bisa atur nanti mau 2 pixel, 3 pixel. Mau kalau lompat kayaknya enggak deh. Jadi setidaknya dia overlap. Seingat saya, misalnya filternya bisa 5x5 itu. Kita bisa ya mungkin 1 atau 2. Soalnya kalau enggak nanti ada data yang tidak terjadi konvolusi gitu. Jadi kalau misalnya dia geser, datanya ada yang tidak terjadi konvolusi. Kita harapannya kan terjadi konvolusi. Untuk pooling itu kita bisa geser sesuai ukuran poolingnya. Di sini 2x2 ukuran poolingnya. Jadi satu-satu kita isi dan akhirnya kita punya gambar yang lebih kecil. Dan tentunya mempercepat proses training dalam penentuan kernel filter ya, filter dari image convolution yang akan kita cari nanti. Dan mempermudah si AI ini belajar. Pooling ini tidak hanya max pooling ya, kita bisa menggunakan average, modus, semua operasi yang ada dalam statistik. Sebenarnya bukan statistik juga max. Jadi kita bisa menggunakan operasi yang melihat nilai dominan dalam suatu wilayah kecil. Kita bisa juga menggunakan min, bisa juga, tapi mungkin itu jarang dilakukan. Tapi intinya kita bisa wakilin wilayah lokal tertentu itu dengan nilai yang dominan dari wilayah itu. Ya bisa menggunakan max, average, bisa juga menggunakan standar deviasi. Jadi banyak hal yang bisa dieksplor dari image convolution. Dan di sini menggunakan max pooling dan kita lakukan satu-satu, geser ke kanan, terus lalu bawah, lalu ke bawah sini dapat image yang lebih tinggi. Dan ini nanti image-nya akan dilanjutkan ke proses network yang tahapan network berikutnya. Dan akhirnya ketika kita sudah punya semua itu, kita bisa susun proses tadi image convolution dengan pooling tadi. Kemudian tinggal di flattening. Flattening itu tadi kita ambil satu-satu pixelnya lalu kita directkan lalu masukkan ke neural network yang sudah kita pelajari di minggu ke-6. Jadi neural network yang sederhana hanya menggunakan linear function dan activation function. Jadi bisa dibilang seperti ini, proses perubahan gambar itu jadi pertama satu gambar lalu konvolusi nanti filternya ada banyak ya. Di sini kalau misalnya filternya ada 3 ya sudah nanti keluarnya ada tiga hidden output baru, bukan output yang di akhir tapi output dari hidden layer. Di sini saya cuma hanya gambar 3 filter, nanti mungkin ada sampai 32 filter, 64 filter itu. Di sini saya hanya sebagai ilustrasi. Kemudian dilakukan pooling, saya pooling separuhnya jadi seperti ini.
Dan kemudian kita flattening, kita sejajarkan, kita datarkan ya, kita datarkan jadi panjang 1 pixel, satu nilai di sini. Dan ini yang disebut sebagai convolutional neural network bagian ini ya. Dan convolutional biasanya dia ditemani dengan pooling, dia tidak dari convolutional langsung masukin sini. Meskipun sebenarnya bisa, tapi kita tidak mau gambarnya jadi banyak datanya. Karena ini bayangkan ada 3 filter ya. Dan ini kalau dimasukkan makin lebih banyak lagi jumlah node atau jumlah input dalam neural network yang kita pelajari di minggu ke-6. Dan kita tidak berhenti di sebenarnya nanti kita tidak berhenti hanya di sini, nanti kita bisa tumpuk ini. Tapi sebelum itu saya akan demokan mengenai letter recognition tadi. Jadi mungkin kita akan sedikit melihat programnya ya. Jadi kalau di sini ada programnya, kita menggunakan TF Keras model. Ini sudah ada dari library-nya, namanya sequential. Sequential itu artinya kita susun setiap layer satu setelah satu sama lain. Jadi kita susun layer ini, kemudian kita letakkan layer berikutnya. Di setelahnya satu sama lain. Di sini pertama kita butuh layer input karena gambarnya 28x28 gambar pixel. Kemudian satu di sini karena kita hanya punya satu nilai warna pixel yaitu grayscale. Jadi kita diisi satu di sini. Kalau 3 warna mungkin 3 ya. Tapi kita ketika melihat huruf kita nggak peduli dengan warna itu. Makanya cukup satu channel saja itu sudah cukup. Lalu kita menggunakan convolutional layer itu sudah ada dari TensorFlow namanya conv2D. Kita masukkan jumlah filternya. Jadi ada berapa banyak filter yang akan kita gunakan di gambar itu. Lalu ukuran filter, lalu ada activation functionnya. Jadi setelah dilakukan filterisasi itu dengan 3x3, lalu nilainya dikalikan dengan activation function ReLU. Kenapa perlu dilakukan ini? Tujuannya untuk menambah non-linearitas. Karena data in general itu non-linear. Kalau kita modelkan jadi kalau kita punya linear tambah linear digabungin fungsi komposisinya ya, kita punya fungsi besar linear. Kita nggak belajar apapun itu. Jadi fungsi besar komposisinya itu hanya tinggal masih linear. Padahal data kita non-linear. Kalau pengen kita punya 2 layer kita gabungin dan menjadi fungsi non-linear yang baru, kita harus pisahkan dengan activation function yang bersifat non-linear itu. Dan di sini kemudian kita punya max pooling. Jadi max pooling di sini saya gunakan 2x2. Sebenarnya ada juga average pooling, ada global, ada banyak ya. Ada banyak settingan layer yang akan kita bisa gunakan. Kita bisa baca di dokumentasinya. Kemudian kita lakukan flatten. Jadi satu datar besar ya. Input. Kemudian masuk ke dense layer. Dense layer itu yang neural network yang hanya menggabungkan input dan output. Kita kasih garis-garis itu. Yang seperti yang saya tunjukkan di minggu ke-6. Kita sambungkan dari berapa ya? Nanti ini sepertinya 28. Kita lakukan konvolusi ini jadi 28 jadi 26. 26 nanti jadi 13. Nanti 13 itu kali 13. Itu nanti dimasukkan ke 128. Kemudian kita tambahkan dropout untuk menghindari overfitting. Dan kemudian kita masukkan kenapa di sini tidak 26? Karena label dari datanya itu start dari 1. Ya sebenarnya kita bisa geser nanti ya datanya. Jadi saya biarkan label datanya. Jadi label datanya itu start dari 1 sampai 26. Dan Python itu perhitungannya dimulai dari 0. Jadi supaya saya tidak mengubah datanya sama sekali, oke. Nggak apa-apa, saya kosongin aja 0 ini. 0 ini mungkin kalau gambarnya mungkin salah gitu, dia nggak belajar. Tapi kita nggak ada gambar salah itu kita nggak punya. Gambar kita semuanya huruf yang ada gambarnya gitu. Jadi si model tidak belajar gambar yang salah. Artinya gambar yang bukan letter, yang bukan huruf. Tapi bukan abjad, bukan alfabet A B C D. Jadi sini saya buat 27 karena ini masalah label datanya dari 1 sampai 26. Sebenarnya bisa saya geser ya 0 sampai 25 itu. Bisa tidak mau geser itu, jadi saya biarkan 27 seperti ini. Dan ini saya sudah taruh di dalam kitab saya. Nanti kalian bisa lihat di dalam program handwriting. Programnya cukup rumit mungkin ya. Jadi programnya ini saya tambahkan ya ada beberapa log di sini. Di program ini kalian harus menginstal TensorFlow-nya itu versi 2.15. Jadi nanti ketika menginstal TensorFlow,
Jadi misalnya kalau menginstal TensorFlow nanti di dalam instalasinya itu kalian harus menggunakan nanti kan pip install TensorFlow, itu install aja dengan versi 2.15.0 ini. Cukup besar, TensorFlow itu ukurannya 600 MB sepertinya. Jadi untuk bisa menggunakan ini. Dan juga ada beberapa seperti gzip, nanti silakan diinstal. Lalu ada TensorFlow JS. Ini tambahan ya. Ini untuk mengupdate model di dalam ini demo yang akan saya tunjukkan sebentar lagi. Ya, nanti kalau ada GPU nanti otomatis ya terbaca. Di sini saya ada satu GPU di posisi 0. Ya, kalau misalnya ada GPU-nya ada 5, ya akan terbaca ada 5 GPU. Dan perlu diingat AI itu bukan AI. Neural network itu butuh sekali GPU untuk melakukan training. Jadi kalau pakai CPU sangat pelan ya. Jadi kalau pakai GPU akan sangat-sangat cepat, hanya berapa detik daripada CPU. Meskipun sekarang CPU sudah canggih ya. Jadi sini saya punya satu GPU yang untuk menggambar, dan data letter tadi abjad ABCDE itu tersimpan dalam format namanya IDX. Jadi IDX binary. Nah, di sini format data ini cukup ribet. Kalau mau kalian bisa ambil data yang formatnya MATLAB. Jadi MNIST itu punya dua format ya, MATLAB. Jadi bisa klik di sini di NIST sini, nanti kalau diklik itu formatnya ada yang MATLAB sama binary. Di sini saya pakai yang binary karena Linux sini saya tidak punya MATLAB. Jadi saya pakai binary, dan saya menemukan tutorial dari Medium ini bagaimana membaca data itu. Jadi format datanya ada magic number, ini untuk tipe data. Jadi binary itu isi datanya formatnya seperti apa, integer dengan ukuran byte berapa, lalu dimensi dari gambar atau data ya, data kita gambar kita ada sekitar berapa, 100.000 ya, dikali 28 kali 28, lalu baru kemudian isinya data. Dan ini magic number penjelasannya. Dan saya buat fungsi untuk membaca read IDX to NumPy. Jadi masukkan dir, masukkan file name dictionary, nanti ini lokasi filenya, lalu key-nya mau yang dibaca image atau labelnya, kemudian ada verbose ini untuk mencetak proses perhitungannya. Ya, ini cukup ribet, saya akan skip karena ini terlalu computer science. Meskipun sebenarnya teknik elektro itu perlu juga ya belajar hal tentang seperti ini, tentang tipe data. Ini tipe data, format data ya, format data integer, tentang binary. Ini bisa kalian lihat di sini ya, di dalam dokumentasi ini. Dan ini sedikit berbeda dengan tutorial di Medium, jadi saya tambahkan beberapa penjelasan. Kalau tertarik silakan dipelajari, tapi ini bisa di skip. Dan kemudian tahap berikutnya adalah membaca data. Karena seperti ini, memang di dalam AI itu yang ribet adalah teknisnya ya. Kalau teori itu sederhana ya, matematika, perhitungan, rumus, semua itu it's simple. Memang memahami teorinya itu matematikanya ribet ya, karena harus paham konsep. Tapi kalau di pemrograman itu lebih harus teliti lagi, dan kita harus paham dokumentasi juga. Jadi kita harus paham, dan nggak semua yang di teori matematis itu bisa kita translate ke dalam bahasa pemrograman. Nah, di sini kita baca programnya, dan saya bisa pertama dapatin magic number-nya. Ini sebenarnya ada translate-nya ya, nanti 83 ini unsigned integer. Kemudian kita punya dimensi dari datanya, baru kemudian baca datanya. Jadi ada sekitar berapa gambar ya? Saya lupa. Ini ada 124.000 gambar hanya untuk training saja. Nanti yang baca data testing ada berapa gambar ini? Oh, di sini saya tidak print ya. Ada ini kayaknya 20.000, bukan. Ya, 20.000 ini, 20.800 gambar. Ya, sebenarnya sudah tertulis di sini ya. 124.800 gambar. Jadi itu data train dan testingnya. Kemudian saya baca, ini saya buat ini ya, letter map, artinya label itu saya mapping ke labelnya pakai angka ya, di sini disimpannya dalam angka. Saya mapping ke alfabet ABCDE. Jadi saya kumpulkan A besar, A kecil, B besar, B kecil. Ini pakai ASCII. Pakai ASCII karakter ya. Jadi 65 ya, kalau nggak salah 65. 65 itu A, huruf A besar 65. Kemudian ada
Kalian bisa lihat di datanya di sini ya, di dalam data itu ada di MNIST, mana MNIST saya? Ini AMNIST. Itu kalian bisa lihat ada letter mapping, 65 itu A besar, 97 itu A kecil. Kalau saya tidak salah, ini adalah ASCII number dari huruf A sampai Z. Ini A sampai Z. Itu saya translate ini, jadi nanti ketika saya masukkan indeksnya 0 atau 1 atau 2, langsung otomatis dia berubah jadi huruf. Kemudian saya siapkan datanya. Jadi datanya saya bagi ke antara 0 sampai 1. Tujuannya apa? Untuk mengurangi ada yang disebut sebagai vanishing gradient ya. Jadi kalau kita menggunakan angka besar, itu nanti ketika dikalikan angkanya makin besar. Tapi kalau kita membatasi angka itu antara hanya di 0 sampai 1, ketika dikalikan dia range-nya tetap di antara 0 sampai 1. Kita butuh nilai range yang konsisten selama proses training. Itu mengapa kita bagi 255, kita bagi 255. Dan kemudian kita reshape, tujuannya untuk supaya jadi format datanya itu ya ini harusnya ya ini di reshape karena datanya masih sebentar. Ya format datanya itu kurang satu channel di belakang nih. Jadi dia kan tadi 128 124 800 kali 28 kali 28 di bagian sini. Dan itu saya TensorFlow nanti butuh satu data untuk channel warna di sini. Makanya saya tambahkan satu sini. Saya ambil aja shape-nya yang pertama gambar. Terus ini untuk pixelnya dan ini pixel dan ini channelnya. Kemudian saya transpose karena sebenarnya data yang disimpan di binary itu gambarnya ke flip ya. Jadi dia gambarnya nyimpannya kalau kita lihat itu dia dari baris ke bawah terus habis itu masuk ke kolom berikutnya. Padahal kita mau gambar itu prosesnya dia menggambar dari kiri ke kanan terus ke bawah ya. Jadi saya harus transpose. Jadi saya tukar aksisnya di sini 2 dan 1. Kemudian labelnya juga saya ubah ke dalam format kategori. Artinya apa? Jadi misalnya nanti labelnya itu 2. Jadi harus saya ubah ke dalam bentuk 0, 0, 1, 0, 0, 0. Itu sebanyak 26. Jadi dalam bentuk kategori 01, 01. Ini bisa kita lihat ya kalau ingin tahu Y-train itu bentuknya nanti 00 di sini dan Y-train yang paling atas data pertama itu ada 1 di bagian sini yaitu ini huruf W kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ini huruf W. W, X, Y, Z ya ini W. W di sini. Dan berikutnya ya kemudian saya visualisasi. Saya ambil saja 3x3. Jadi saya ambil 9 data pertama lalu saya plot dan saya dapat seperti ini. Oke. Jadi sebelum training pastikan data yang sudah kita baca, kita siapkan itu sudah benar datanya. Jadi jangan sampai kita training, data yang kita training kita tidak sesuai yang kita mau. Nanti ketika dilakukan klasifikasi dengan data baru, hasilnya kadang kok meleset, kok tidak sesuai gitu. Jadi pastikan dulu, oke, sudah benar datanya. Jadi siap kita ambil datanya, terus kita plot. Di sini ada W, G, huruf P, huruf O, W lagi, ini key, M, K, dan V. Kemudian juga lihat data testing, saya ambil. Untuk data testing dia urut ya dari A sampai Z. Dan ini untuk ilustrasi, ya ini skip saja untuk ini untuk ilustrasi di slide saya ya. Oke, sebenarnya ini saya tidak akan taruh ini di ini untuk ilustrasi yang ada di slide tadi. Kemudian kita buat modelnya. Jadi kita buat modelnya yang seperti yang saya taruh di slide. Jadi kita bisa running. Sudah running ya. Ya sudah running. Nanti ketika running kita bisa lihat model summary. Di sini kita bisa lihat proses ukuran-ukuran dari modelnya dan jumlah parameter yang dipelajari. Jadi kalau kita lihat di sini, inputnya tadi kan 28 kali 28 ya. Dan proses konvolusi itu akan mengubah. Jadi ini output setelah proses konvolusi. Gambarnya jadi 26 jadi 26. Karena kan kita punya 3x3, terus kita kepotong kiri dan kanan. Jadi dari 28 kita kepotong kiri dan kanan dan atas dan bawah. Paling atas dan bawah itu hilang satu baris karena 3x3. Kalau 5x5 maka kita akan terpotong 2 dan 2 di atas dan bawah, 2 dan 2 di kanan dan kiri. Ya, silakan dieksplor dengan filter yang lebih besar, tapi tidak akan filter itu kalaupun nanti terlalu besar kita tidak menangkap pola. Padahal kita hanya butuh yang kecil ya, ukurannya itu 1 sekelilingnya 3.
Ya bisa dicoba eksplorasi filter lebih besar, 7 kali 7 itu bisa juga. Nah, di sini kemudian jumlah filternya ada 32 filter. Lalu parameter yang dipelajari itu ada 320. Nah, ini maksudnya apa? Karena kita punya filternya itu kan 3 kali 3 ya. Tapi tambah satu parameter lagi yaitu bias. Yang itu tidak ditulis di sini. Jadi kita punya 10 parameter, lalu kalikan 32, kita punya 320 parameter yang harus dipelajari. Kemudian max pooling tidak ada yang dipelajari, dia hanya mengubah datanya di sini. Dari 26 menjadi separuh, filternya juga sama, tetap 32. Lalu kemudian flatten ini dikalikan semua. Filter, ini outputnya ya, filter 13 kali 13, kita punya 5408. Tidak ada yang dipelajari di sini. Kemudian dari 548 ini kita ubah ke 128. Berarti ada parameter lagi ya. Kita ingat dia menggunakan W1, X1 plus W2, X2 plus W3, X3 seperti itu. Di sini kita punya 5000 sepertinya berapa ya? Ini dibawa ke sini ya, kita punya 5000, ini 5408 dikali 128 sepertinya. Nanti ditambah 1 sih, ditambah 5408 kali 128. Ya 69 ya, sebenarnya ada tambahan 1 ya dari bias. Jadi kalau mau ditambah bias plus 1 jadi ada 9. Sebentar, sebenarnya ditambah karena ada 5408 ya. Jadi tambahnya 5408. Ya kita punya 697632. 69. Sepertinya kebanyakan. Ada selisih berapa ini? 69224 sama 69, saya coba kurangi 692352. Ya ada 128 ya, biasnya dari yang output saya lupa. Jadi satu output satu bias. Kita punya 692.352 parameter. Kemudian dense-nya lagi dari 128 kita transit lagi ke 27. 3483 ini dari mana? Dari 128 kali 27 ditambah 27 untuk biasnya. Jadi kita punya 3483. Semuanya nanti dijumlah. Jadi kita punya parameter berapa ini? 696.000 parameter. Bayangkan kalian loss function-nya nanti itu diplot di dimensi 696.000, terus dia mencari gradient descent-nya seperti yang saya tunjukkan di lengkungan kubah yang di lengkungan yang kita pelajari di loss function di minggu lalu ya, tapi itu di dimensi 696.000. Dan ini ukuran parameternya, jadi data parameternya ini juga diberitahu juga ya, ukuran datanya. Bayangkan kalau untuk LLM itu dia punya miliar parameternya, 69 miliar billion parameter. Dan harus pakai training yang komputernya superkomputer ya, jadi nggak bisa pakai laptop berarti. Di sini parameter kita hanya 666.000, masih jauh dari miliar ya. Masih ada juta, masih ada ratusan juta, baru kita masuk miliar, baru puluhan miliar. Bahkan sekarang kayak mau ke 100 miliaran ya. Dan oke, habis itu kita lakukan training ya menggunakan optimizernya Adam. Adam ini gradient descent yang lebih canggih lagi, categorical cross entropy. Ya ini saya skip. Kemudian metodenya akurasi. Ditinggal kalau benar dia kasih 1, klasifikasinya ya. Kalau salah dia 0. Ya ini prosesnya, kalau di sini akurasinya makin naik sampai ke 0,90. Dan ini cukup susah ya untuk letter ini daripada digit. Kalau di contohnya kuliahnya yang di Harvard tadi itu, yang saya acu, dia menggunakan digit. Jadi dari 0 sampai 9. Dan itu akurasinya bisa sampai 0,99 karena gampang, ada cuma ada 10 kelas. Nah, kalau letter ini ada 26 kelas. Jadi 2 kali lebih ya, 2, kali lebih susah dari digit. Dan di sini saya menggunakan settingan yang sama untuk melihat deteksi digit. Tapi nanti kalau kita tes ya, hasilnya cukup memuaskan ya di demo yang nanti akan saya tunjukkan. Kemudian akurasi loss sama, tinggal di plot saja. Nanti prosesnya seperti ini. Dan ya habis itu kita bisa uji di data test kita dan ya cukup memuaskan, akurasinya 0,92. Jadi ada dari berapa data itu deh. Jadi 92% dari data test itu benar, sisanya itu salah klasifikasi.
Ya yang bagus 100% ya. Tapi kan ini model statistik dan menurut saya itu sudah sangat cukup bagus mengklasifikasikan berapa data ya, dan hanya berapa detik ini. Hanya 1,4 detik mengklasifikasikan berapa total datanya tadi yang testing 20.000. Coba manusia lihat 20.800 gambar, nggak mungkin 1,4 detik. Itu kelebihannya. Dan apa, kalau dia melakukan klasifikasi dalam 1,4 detik pasti errornya akan lebih kecil, lebih besar ya daripada errornya dari yang dilakukan oleh model AI ini. Dan bawah ini hanya untuk penyimpanan ya, karena akan saya lakukan demo, jadi saya sudah menyiapkan program. Kalau dilihat di slide-nya ada programnya. Kalian bisa akses di GitHub saya programnya, namanya Letter Classification. Jadi program ini seperti apa? Ini gambar pixelnya ya. Di sini ada gambar, mungkin saya perbesar. Saya perbesar. Ya ini gambar pixel-pixel tadi saya wakilkan dengan kotak-kotak ini. Lalu saya bisa lukis gambar seperti ini. Ya bebas. Nanti tinggal klik reset, nanti dia hilang lagi. Jadi misalnya saya uji dengan huruf A. Saya gambar A di sini ya. A. Kalau kita klik klasifikasi, classify, itu akan memanggil model yang sudah saya train dan dia akan melakukan prediksi yang di bawah sini. Dan hasilnya A. Sama kalau kita pakai A yang kecil, nanti classify, hasilnya A. Dan ini saya sudah coba, hasilnya cukup bagus ya untuk semuanya. Padahal masih mencapai 90% untuk akurasinya, tapi sudah sangat cukup bagus. Jadi Z juga. Dan ini magicnya. Jadi menurut saya keren sekali. Kalau misalnya kita membuat algoritma, gimana algoritmanya itu tidak mungkin ya. Tapi dengan AI ini diberikan cukup banyak data, 124.800 data, kita bisa melakukan klasifikasi dengan jenis gaya penulisan apapun ya. Jadi kalian mau menulis seperti ini, mungkin Q-nya bisa nggak? Q gini. Oh bisa, Q-nya ya. Jadi Q-nya ada bentuk love kebalik ini. Atau biasanya kayak ini bisa nggak? Terus tambahi garis gini akan jadi Q. Oh jadinya G ya. Kalian bisa apa, mencoba-coba hal banyak di sini ya. Ini mungkin jadinya G. Ya G juga. Nah ini satu huruf ya. Bayangkan nanti kita bisa gambar, dia bisa mendeteksi banyak huruf. Nah, ini silakan dicoba di GitHub saya, nanti ada programnya ini. Sebenarnya ini yang buat saya lama membuat video ini, karena saya harus siapkan yang pertama RGB ini, terus kemudian saya siapkan ini saya buatnya dibantu dengan AI ya tentunya. Kalau saya bikin dari awal mungkin butuh sebulanan itu, tapi saya bisa lebih cepat karena dibantu dengan AI. Jadi saya nulis prompt, terus dia bantu ya, masih ada yang error, terus saya harus tentukan versinya itu. Jadi saya bisa mempercepat proses pembuatan ini. Ya ini menariknya dengan AI, kita bisa buat sesuatu lebih cepat ya. Ya silakan dicoba, cukup. Ya saya nggak tahu masih ada kelemahan, misalnya kayak gini jadi apa kan? Jadi O kan? Oh jadinya Q ya. Jadi kalau ada titik di situ dia tetap jadi Q. Misalnya kayak di seperti ini, OG. Nah menarik lagi mungkin classify huruf apa ya, kanji gitu, atau huruf Jawa itu bisa juga. Jadi tinggal sediakan datanya, nanti kita lakukan melakukan training lagi. Berikutnya saya akan lanjutkan di slide-nya di mana? Oh ini. Ya berikutnya adalah proses convolutional neural network itu tidak cukup satu saja, tapi bisa kita tumpuk seperti ini. Jadi proses konvolusi, kemudian tumpuk konvolusi lagi. Ini sangat cukup bagus ketika datanya ada banyak dan proses klasifikasinya ada banyak. Ya ini bisa dicoba sih kalau mau yang klasifikasi tadi, letter recognition tadi, itu bisa kalian coba dengan menggunakan konvolusi ini. Bisa jadi parameternya lebih sedikit nanti di bagian dense layer. Jadi kalau kita lihat di program saya yang di sini, yang paling memakan banyak itu di parameter bagian mana tadi? Parameternya di bagian dense layer atau neural network yang standar ya, yang hanya menghubungkan satu node dengan node lain.
Itu paling banyak di sini. Konvolusi itu cuma 320 parameter saja. Jadi pertanyaannya, bisa nggak saya ganti semua ini dengan konvolusi sehingga dia lebih cepat belajarnya dan mungkin akurasinya bisa naik. Bisa gitu. Itu jawaban cepatnya, tapi silakan dicoba ya nanti. Bahwa itu sebenarnya bisa kita ubah dengan mengubah ini dengan konvolusi neural network sendiri. Tapi ya, ada beberapa settingan ya mungkin harus ganti kernelnya, ganti ya banyak hal ya. Dan mungkin bisa naik juga akurasinya. Jadi nanti bisa dicoba diganti ditumpuk-tumpuk convolutional neural network, apakah tes ini akan naik 99 kah atau 98. Jadi nggak stop ke satu convolutional layer saja, tapi bisa ditumpuk. Bahkan bisa bercabang nanti ya, itu cerita lain lagi yang bercabang. Dan ini yang menyebabkan AI itu disebut sebagai model of a state of the art model. Model yang ada apa ya? Saya bahasa Indonesia yang state of the art itu mirip seperti seni. Seni itu kan kita tahu cara membuat kepala, melukis kepala. Kita tahu melukis mata, melukis apalagi tangan, badan, kaki. Akhirnya kita bisa melukis human atau orang, gambar orang dengan bentuk berbagai macam bentuk. Sama seperti ini, kita tahu cara membuat konvolusi, kita tahu cara menyusun konvolusi, kita bisa ramu itu jadi model yang baru. Ya, seperti itu. Makanya terobosan di AI itu bagaimana kita menciptakan layer yang baru, bukan ramuan lagi. Kalau meramu semua orang bisa kan meramu, mereka paham, mereka ramu apa susun-susun ini dan kita bisa menyelesaikan banyak masalah. Tapi yang menarik dari riset di AI itu kita menemukan ide layer-layer ini. Jadi layer apa sih yang bisa mewakili hal yang dilakukan oleh manusia? Seperti contohnya nanti ada transformer yang digunakan di ChatGPT itu, dia mewakili memori, proses mengingat dari otak kita bekerja bagaimana. Dan habis itu data itu disimpan dalam memori itu dalam bentuk vektor. Jadi ketika ada data baru atau prompt yang kita masukin di ChatGPT, itu nanti akan dibandingkan dengan data yang tersimpan, pembandingnya itu hanya menggunakan vektor. Dan itu sangat cepat. Jadi misalnya vektor ini identik dengan vektor yang satunya, kita lihat sudutnya saja kan. Seberapa jauh sudutnya, itu bisa menggunakan cosine, perkalian cosine. Dan itu membuat ChatGPT sangat powerful, sangat cepat hasilnya, lebih cepat dari manusia yang memberikan jawaban. Ya karena dia simpan datanya dalam bentuk vektor. Vektor dalam tanda petik di sini bisa multidimensi, bisa metrik, bisa tensor. Tapi dia akan bandingkan data prompt kita itu datanya vektor, dibandingkan dengan memori dia yaitu vektor juga. Lalu dia cari kesamaan, kalau dia sama, oh berarti saya harus prediksi dengan yang paling dekat di sini. Lalu dia kombinasikan, keluarkan hasilnya. Itu menariknya, rahasia dari transformer, ya dia simpan data itu. Dia belajar data seluruh internet, lalu dia simpan, dia kelola dalam state, keadaan memori dari transformer itu ada. Sama di sini, di convolutional neural network yang tadi, layer itu, saya simpan itu dalam bentuk kernel. Jadi kita bisa akses data kernel itu dan kita bisa plot nanti datanya. Tapi saya tidak punya cukup waktu ya untuk melakukan itu. Ya mungkin ya bagi yang tertarik bisa diskusi dengan saya dan melakukan proses bagaimana membuat plot untuk kernelnya itu. Jadi kita bisa ngelihat yang disimpan sama AI itu apa sih. Dan itu penelitian AI yang seru lagi ya. Jadi bagaimana kita memahami AI. Namanya interpretable AI. Menginterpretasikan tentang AI itu belajarnya bagaimana. Karena AI yang sekarang yang dibuat oleh manusia itu state of the art. Jadi sama seperti seni, kita coba memahami, sama seperti musik ya. Orang bikin musik kan ya bikin-bikin aja. Tapi ada orang yang ahli musik itu bisa memahami. Oh, nada ini tuh mewakili nuansa sedih. Oh, nada ini mewakili nuansa senang. Oh, nada ini mewakili nuansa horor. Kayak musik horor kan pasti musiknya tiba-tiba terus suaranya melengking kayak gitu. Terus ada suara bunyi pintu yang itu seperti itu, ramuan-ramuan dan harus kita pelajari. Dan ini menariknya dari AI. Dan kalau saya tertarik AI-nya, saya tertarik AI yang kita pahami, interpretable AI yang bisa kita pahami. Terus kita pengen tahu bagaimana sih rahasia di balik AI ini. Terus bagaimana merancang AI yang revolusioner, itu yang saya tertarik. Kalau saya AI yang saya bikin detektor untuk mendeteksi apa-apa, itu menurut saya, bagi saya itu ya mungkin di dunia engineering bagus, tapi bagi saya ini perspektif saya itu kurang menarik kalau bagi saya.
Bagian saya yang tertarik adalah bagaimana memahami AI-nya ini, dan kemudian kita bisa buat layer baru lagi, terobosan baru lagi layer. Tapi memang butuh waktu dan butuh pemahaman yang cukup dalam. Oke, mungkin terlalu jauh penjelasan saya. Saya lanjutkan. Dari convolutional neural network itu kita bisa abstraksikan lagi. Jadi kita tidak perlu lagi menggambar titik-titik-titik lagi itu. Kita bisa gambarkan dengan input, network, kemudian output. Jadi yang kita selalu susun adalah bagaimana membangun network di sini. Semua yang sudah kita pelajari dari minggu 6 sampai di titik ini itu disebut sebagai feed forward neural network. Jadi proses aliran data itu dari input, network, kemudian output. Dan kita bisa lakukan abstraksi ini, karena ini state of the art lagi, kita bisa susun-susun permainannya, kita bisa susun seperti networknya ada flow data lagi, tapi balikan lagi ke dalam network. Ini yang disebut sebagai recurrent. Seperti rekurensi, seperti rekursif ya. Ingat fungsi rekursif kan? Jadi fungsi itu memanggil fungsi itu lagi. Kalau masih ingat di Alpro, jika kita masih ingat di Alpro, mata kuliah Alpro kan ada fungsi rekursif, fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Sama di sini, input itu dibalikan lagi jadi feedback ke dalam sini, ke dalam network. Meskipun nanti penggambarannya networknya digambar lagi ya, diduplikat terus digambar lagi, nanti dimasukin network itu. Tapi sebenarnya satu kesatuan network. Dan mekanisme inilah yang mendasari LLM atau Large Language Model yang building blocknya ChatGPT semua, DeepSeek, Qwen, apalagi Anthropic, itu ini semua yang mendasari. Jadi kalau kita lihat di sini kan ada feedback ya. Di sini masukin lagi ke input di dalam network yang lain. Jadi ada dua input sih sebenarnya di sini. Short sequence, shuffle target sequence, kemudian nanti dia masukkan di sini, ada masuk lagi ke sini, kemudian ada prediction. Ini output. Jadinya dua input terus satu prediction ya. Dan ini salah satu contohnya. Saya coba lagi gambar yang tadi saya gunakan untuk art style transfer art style ya. Jadi saya coba buatkan caption. Dan ini salah satu penerapan dari recurrent neural network adalah diberikan gambar, tentukan caption gambar ini tuh apa. Karena ini ChatGPT sudah canggih, modelnya bukan recurrent neural network yang paling simple. Jadi dia bisa bikin caption sama ngasih emoji ya. Jadi a peaceful wooden suspension bridge. Ya peaceful karena tenang, tidak ada. Terus wooden suspension ya, dari kayu, suspensi karena ada garis di sini. Ini ada garis-garis ini, tali di sini. Itu suspension bridge. Stretch over, terus dia bisa tahu lokasinya. Oh ini di Skycomis River. Cari aja di internet. Dan ini salah satu hal yang menarik dari OpenAI O3 ya, model terbarunya ChatGPT dari OpenAI. Itu dia bisa tahu lokasi gambar ketika kita masukkan ke dalam model ini. Dan ini ada sedikit safety concern ya, ada sedikit masalah privacy juga, safety, karena saya bisa orang ngambil gambar-gambar di mana, saya bisa tahu orang itu ngambil dari mana, bahkan bisa tahu rumahnya di mana. Ya silakan dites, ini lagi rame juga viral di internet, dimasukkan gambar dia bisa tahu lokasi gambar itu. Leading into the last forest, saya nggak tahu apa last itu, udah bahasa artinya ya, last dictionary. Ini last bukan last yang satunya sih, jadi LS. It's bisa mengetik saya. Last dictionary artinya itu vegetation, growing luxuriantly, jadi megah dan bertumbuh. Dan seperti pemandangan di hutan lah, itu sebutannya lush forest. Di forest itu rich, kaya dengan tumbuh-tumbuhan seperti itu. And towering cascade mountain. Jadi mountainnya tuh cascade itu saling bersebelahan, membelakangi satu sama lain. Under a clear blue sky ya, blue sky. Lalu ada pohon cemara, ya benar di sini ada pohon cemara ya. Lalu ada bridge, lalu ada emojinya gunung. Ini luar biasa memang. Dan ini disebut sebagai masalah image captioning. Jadi diberikan gambar, kita suruh si AI itu memahami gambar itu apa dengan cara memberikan output teks. Tapi ini ada pertanyaan lagi. Apakah AI itu sudah bisa belajar ketika diberikan gambar lalu dia menuliskan seperti ini? Belum tentu. Bisa jadi dia hanya mengingat saja proses itu. Jadi belum tentu
AI yang kita kasih gambar terus dia memberikan gambar ini dia benar paham apa yang dia tulis. Bisa jadi dia hanya mengeluarkan apa yang dia ingat saja, tapi belum tentu dia paham dari hal ini. Dan itu menjadi riset lagi ya. Jadi apakah AI ini sudah paham, dan itu masih undergoing, masih dalam proses bagaimana membuat AI yang benar-benar paham dengan apa yang dia lihat dan dia hasilkan. Kalau kita paham ya, kita paham, oh ini karena kenapa dia mengomongkan, kita mengatakan suspension bridge ya, di sini ada garis. Ada garis ini, ya ini sepertinya dengan digambarkan di sini, dia ini seperti garis dari tali untuk menopang dari jembatan ini. Kita punya pemahaman itu karena kita punya namanya word model ya. Kita kita menggunakan mata kita bisa memahami dunia sekeliling kita. Itu kita simpan dalam memori kita. Oh, ini kalau ada tali terus digabungkan dengan kayu ini, jadi di kepala kita sudah dilakukan proses perhitungan. Sehingga kita bisa punya pemahaman, oh ketika ada penggabungan seperti ini, saya bisa melakukan prediksi, oh ini gambar bridge, gambar jembatan. Kita ingin AI seperti kita ya, itu tujuan dari riset di AI. Yang seperti kita bisa punya pemahaman bagaimana berpikir, bagaimana punya rational thinking, berpikir rasional, membandingkan, kritis, itu yang kita mau dari AI. Oke, cukup jauh ceritanya. Tapi itu recurrent neural network ini terobosan karena kita tidak berhenti pada feed forward neural network, kita bisa lakukan putaran feedback tadi ya, yang saya gambarkan di slide sebelumnya ini. Dan kita akhirnya bisa punya banyak output. Nah, ini yang tadi contoh tadi. Jadi input masukkan network. Ini sebenarnya masuk ke network lagi ya, tapi saya gambar lagi network ini di bawahnya. Lalu kita bisa keluarkan setiap proses iterasi tadi, recurrence tadi, kita keluarkan output. Ini adalah sequence of words tadi, satu kalimat di sini. Jadi satu output bisa 2 kata atau mungkin 2 token. Kalau di ChatGPT itu dia pakainya token. Token itu jumlah karakter. Dimasukkan gambar, ini pixel gambarnya, terus di translate ke diubah ya dalam output sequence of word. Jadi dia akan belajar, jadi ada gambar, ada caption, ada gambar, ada caption, banyak sekali itu. Gambar caption, gambar caption, gambar caption, gambar caption, lalu dilakukan training. Kalau tadi kan letter recognition, ada gambar, ada apa hurufnya apa, gambar hurufnya apa, gambar hurufnya apa. Di sini ada letter, gambar, caption, gambar caption, gambar caption. Kita tidak hanya berhenti di sini, kita bisa perluas lagi dengan inputnya banyak, terus outputnya satu. Jadi yang pertama, yang input, yang kalau kita hanya punya input network output, itu disebut one-to-one relationship. Itu yang sebelumnya yang sudah kita pelajari di atas tadi, one-to-one relationship. Ada satu gambar, satu output klasifikasi. Kalau yang caption tadi itu one to many relationship, datanya one to many, bukan datanya maaf, problemnya. Jadi diberikan satu input keluarannya banyak output. Contohnya ya gambar, lakukan captioning. Lalu kita tidak hanya berhenti di situ, bisa juga kita punya many to one. Contohnya dikasih sequence of frame atau sequence of image. Jadinya video kan, gambar apa? Karena video itu kan kumpulan gambar-gambar yang kita susun ya dalam urutan frame, dan kita bisa tahu, oh video ini bercerita tentang apa, atau video ini video yang melanggar aturan YouTube misalnya. Ini sering digunakan di YouTube, jadi YouTube nggak perlu satu-satu dia harus nontonin video ini, enggak. Mereka punya data video yang melanggar apa rule and term mereka, sama video yang oke diperbolehkan untuk ditonton gitu. Misalnya kayak video 18 plus atau video yang untuk usia yang lebih lanjut gitu. Nah di sini itu otomatis, jadi nggak perlu nonton. Atau video-video yang kayak pembunuhan itu kan sadis ya, video yang sadis itu kita nggak perlu nonton, kita biarkan si mesin ini melakukan otomatis, oh ini video positif negatif gitu. Otomatis dia bisa menghitung. Nah ini sebagai masalah many to one. Dan kita nggak berhenti di sini juga, kita bisa lanjut ke many to many, dan inilah yang dilakukan oleh machine translation. Jadi machine translation itu apa? Translator. Seperti dari bahasa Inggris ke bahasa Jepang. Jadi inputnya adalah sequence, dia proses dalam network ini, kemudian dilanjutkan untuk menghitung lagi ini sebenarnya networknya satu ya. Ini hanyalah ilustrasi. Jadi networknya sebenarnya satu. Ini feedback tadi setiap network ini. Dan hanya bisa mentranslate ke dalam bahasa Jepang seperti ini. Dan itu sebenarnya akan kita pelajari di minggu berikutnya, tapi karena kita hanya terbatas sampai 7 minggu,
Jadi saya tidak bisa mendemokan yang melakukan demo ini ya, demo yang translator. Ini sebenarnya seru sekali kalau mau buat yang translator ini. Kalian tapi bisa cek ya di internet ada banyak, di YouTube itu ada banyak yang buat tutorial. Nah, tapi mungkin susah diikutin karena mungkin settingan program yang lain bisa kalian coba ya. Dan kalau mau tertarik lebih dalam lagi ya silakan kunjungi CS50 yang di Harvard itu karena dari situlah saya punya ide untuk membuat materi ini yang mungkin cukup berbeda dari yang slide-nya Harvard tadi. Dan ya, mungkin seperti itu aja. Dan terakhir yang saya katakan bahwa AI itu mathematics. So, kalau kita ingin paham AI, kita ingin membangun AI, kita ingin menguasai AI, jadi kita harus paham mathematics. Jadi kita nggak boleh alergi ya kalau ingin belajar AI. Karena saya banyak temukan mau belajar AI tapi alergi dengan matematiknya. Oh no, kita nggak akan jadi inventor, kita nggak jadi kreator. Karena AI itu sebenarnya mathematics. Ya, jadi seperti itu kuliah saya. Ya, jadi kita terakhir ketemu minggu 6. Jadi saya terima kasih sudah datang di kuliah saya. Jadi saya mohon maaf mungkin terlambat kuliah ini. Saya mohon maaf juga terkait mungkin telat dan semuanya. Dan nanti akan saya post terkait tugas dan minggu ketujuh ini ada tugas dan UTS-nya di minggu ini. Ya baik, sekian dari saya. Terima kasih. Kita akan mungkin berjumpa lagi di lain waktu ya. Tapi yang masih tidak di kuliah ini.